Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah ular yang menggigit kaki Abu Bakar karena ingin bertemu Rasulullah. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Abu Bakar mendapat tempat tertinggi di sisi Rasulullah. Ketika beliau ditanya siapa lelaki yang paling dicintai, Rasulullah bersabda Abu Bakar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kasihnya, sebagaimana dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, dan kalau saja aku mengambil dari umatku sebagai kekasih, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah pengorbanan para sahabat memang tiada habisnya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, juga para sahabat yang lain. Mereka tak pernah memperhitungkan kerugian yang akan dihadapi, bahkan kehilangan nyawa pun tidak menjadi masalah bagi mereka. Inilah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar, sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah. Ia merelakan semua yang ia miliki demi keselamatan dan perjuangan Rasulullah. Bahkan Abu Bakar merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah ketika dikejar-kejar oleh para jagal Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar bersama Rasulullah. Sebelum meninggalkan kota Mekah, ada pemuda kafir Quraisy yang berniat membunuh Rasulullah. Namun mereka kehilangan jejak Rasulullah dan hanya menemukan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib di kamar milik Rasulullah. Sementara terlebih dahulu Abu Bakar mendampingi Rasulullah bersembunyi di gua kecil di Bukit Sur. Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap setia mendampingi Nabi Muhammad bersembunyi di dalam gua. Dalam satu riwayat dikatakan mereka selama 3 hari 3 malam berada di dalam gua itu untuk memastikan situasi aman dan keluar melanjutkan perjalanan. Sebelum mereka memasuki gua, dengan ketulusan dan kecintaannya kepada Rasulullah, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua, agar mereka terhindar dari binatang buas di dalam gua itu. Rasulullah dan sahabat Abu Bakar sepakat untuk bergantian istirahat dan berjaga dalam tidurnya. Rasulullah melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang itu tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan yang berbisa itu. Namun keinginan itu dienyahkan dari benaknya, karena tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah. Dalam hati bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun. Dalam hening sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam tubuhnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah yang tengah berbaring. Rasulullah pun terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak ya Rasulullah. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapa engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah. "Seekor ular baru saja menggigitku ya Rasulullah, lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah berbicara kepada ular itu, "Hai ular, tahukah engkau, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah, ular itu adalah salah satu mukjizat beliau, sehingga Abu Bakar pun mendengar dialog mereka. Ular itu menjawab, "Ya, aku mengerti wahai Rasulullah." "Ya Rasulullah, sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga. Ya Allah ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ular ingin memandang wajah kekasih fi ainil mahabah." Lanjut ular, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Silahkan pergi ke Jabal Sur, tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku dilanda oleh kerinduan untuk berjumpa engkau ya Rasulullah. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu engkau wahai Muhammad Rasulullah," jawab ular. Mendengar penjelasan itu Rasulullah bersabda, "Lihatlah ini, lihat wajahku." Maka ular itu pun memandang wajah Rasulullah dengan mahabbah penuh cinta dan kasih sayang. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta semesta, Nabi Muhammad mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas.
Gua Sur kembali ditelan senyap, kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah berjaga. Abu Bakar menolak ketika Rasulullah menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Abu Bakar tidak akan rela jika dirinya membebani pangkuan yang penuh berkah itu. Sungguh tinggi pengorbanan kecintaan dan adab Abu Bakar kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.